Swastiastu semeton, kembali lagi bersama Mulyad Bali dengan saya di sini Sopiani. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai jamu yang diproduksi oleh Kadek Ari Setiawan, seorang pemuda asal Desa Jehem yang sangat kreatif memproduksi jamu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, tidak menunggu waktu lama, saya akan langsung berbincang-bincang dengan Bli Kadek. Om Swastiastu Bli Kadek. Swastiastu Sopi. Nggih, punapi gatra niki Bli Kadek. Luar biasa, sehat selalu. Nggih, asteng kares dumugi satu kena lan rahayu nggih Bli Kadek. Nah, langsung saja yang akan bertanya, sejak kapan Bli Kadek sudah memproduksi atau membuat jamu ini? Sebenarnya jamu ini sudah ada dari tahun 2008, tapi tidak dijalankan oleh kedua orang tua saya. Karena kebetulan kedua orang tua saya lah yang mendapatkan ilmu dari kementerian untuk melanjutkan program kesehatan untuk masyarakat. Nah, jadinya vakum karena tidak ada yang mengurus. Bapak saya kerja juga, saya juga masih kuliah pada saat itu. Hingga pada akhirnya sejak tahun 2019 saya tamat kuliah dan saya berkeinginan untuk bekerja keluar. Tetapi mungkin Tuhan berkehendak lain sehingga akhirnya saya tidak berangkat. Kemudian karena memang saya saat itu masih dalam fase tidak ada kerjaan, akhirnya bisnis inilah yang masih ada di keluarga ini untuk saya tekuni, coba saya gali bagaimana resepnya, apa saja bahannya kepada kedua orang tua saya. Akhirnya diberikanlah resepnya, kemudian saya coba tekuni dan saya coba pasarkan di masyarakat, terutama di sosial media pada saat itu. Akhirnya diterima oleh masyarakat dengan baik dan sangat dibutuhkan seperti itu. Akhirnya untuk mulai pada saatnya, untuk awal mulainya itu pada tanggal 12 Desember 2019. Itu tercetus awal idenya. Kemudian untuk melanjutkannya itu berarti berdirinya baru tahun 2020 awal, Januari tanggal 1 seperti itu. Berarti kalau dari Bli Kadek sendiri usaha ini masih terbilang cukup muda dari Bli Kadeknya? Ya betul, masih sangat muda karena juga dulu tidak ada manajemennya, dalam artian tidak dikelola. Akhirnya saya sekarang mencoba untuk bagaimana mengelolanya dengan baik, membuatkan kemasan, desain dan memasarkannya dengan baik seperti itu. Nah, jenis produk yang sudah Bli Kadek buat apa saja nih Bli Kadek? Ada 7. Pertama yaitu jenis kunyit yang paling sebelah kiri ya saya. Kemudian ada kunyit putih, ada temulawak, kemudian ada jahe merah, kencur, temu ireng, dan temu mangga lagi satu. Jadi itu untuk 7 yang jenis jamu yang diekstrak. Kenapa sih saya buat 7 atau keputusan kita untuk membuat 7 jenis? Karena setiap keluhan yang ada di masyarakat tentu berbeda. Akhirnya dari sanalah tercetus ide untuk membuat suatu minuman kesehatan yang diperuntukkan sesuai keluhan dari masyarakat tersebut. Misalnya ada orang mah, ya kita khusus kasih untuk kunyitnya. Kemudian misalnya ada batuk, kita khusus kasih kencurnya seperti itu. Jadi to the point kita untuk jenis keluhan dan jamu yang akan diberikan seperti itu. Nah, berarti produk yang Bli Kadek buat ini sesuai dengan keluhan masyarakat. Kalau sakit ini, minumnya yang ini, gitu ya, betul. Ya? Jadi misalnya masyarakat ada keluhan A misalnya, memiliki keluhan mah misalnya. Jadi kita berikan jamu 2 pilihan atau 3 opsi. Ada kunyit,
kemudian temulawak dan kunyit putih. Kenapa? Karena ini sama-sama mampu mengobati radang yang ada di dalam atau luka yang ada di dalam lambung kita. Tapi kalau memang sudah kronis, kita kasih yang kunyit putih. Memang rasanya memang pahit karena demi kesehatan seperti itu. Kalau misalnya jahe merah untuk stamina, karena mereka keluhan masyarakat banyak yang istilahnya stamina tidak bagus dalam bekerja, cepat lelah, kemudian ada batuk juga, kadang radang tenggorokan, kita bisa berikan jahe merah seperti itu. Seperti itulah salah satu contohnya. Nah, demikian juga kita memiliki yang namanya produk yang namanya temu ireng. Jarang sebenarnya orang yang mengenal namanya temu ireng. Ini khusus orang-orang kronis yang memiliki atau keluhan kronis yang dimiliki masyarakat untuk gangguan kehamilan atau gangguan untuk dijanin, untuk misalnya susah hamil seperti itu. Untuk program kesuburan kita berikan yang namanya temu ireng. Nah, ada teh secang. Ini teh secang ini sangat baik untuk yang namanya imun daya tahan tubuh kita dan juga untuk penyakit diabetes. Kalau misalnya masyarakat yang banyak yang memiliki keluhan gula darah, cepat lelah dan gula darahnya naik, kita bisa anjurkan produk yang namanya teh secang untuk mereka minum dalam keseharian mereka untuk pengganti sebagai air putih mereka, sehingga diharapkan itu mampu mengurangi dari gula darahnya yang ada di tubuhnya, sehingga mampu mempercepat pemulihan kesehatannya seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang temu ireng ini, ya, kan zaman sekarang banyak suami istri muda yang mungkin belum mempunyai keturunan. Apakah temu ireng ini bisa dijadikan alternatif untuk itu, Blikade? Bisa dijadikan alternatif untuk minuman kesehatan, untuk yang namanya sebagai perangsang mungkin ya, atau memperbaiki organ yang ada di dalam keluhan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, tapi kita, kalau pengalaman kita, konsumen kita tidak berani langsung memberikan yang namanya temu ireng, karena ini sebenarnya obat yang cukup keras, jamunya kandungannya tinggi. Jadi kita anjurkan ke kunyit putih dulu. Kemudian ada yang namanya tumu mangga. Tumu mangga itu memang untuk keluhan yang ada di daerah kewanitaan. Misalnya di daerah janinnya ada bermasalah, kemudian vaginanya, kemudian ada yang namanya misalnya ada benjolan atau kanker serviks, kita anjurkan kunyit putih dan temu ireng. Temu mangga, sorry. Nah, kemudian baru kalau memang sudah ada perubahan, baru kita alternatif ke temu ireng seperti itu. Untuk hasil, misalnya untuk mau hamil, kita tidak bisa mengklaim itu minum ini langsung hamil, tidak. Kita cuma menganjurkan, kita berusaha seyogianya itu kehendak Tuhan yang memberikan yang namanya keturunan seperti itu. Dari bahan bakunya, Blikade biasanya dapat dari mana itu, Blikade? Kalau bahan baku kita ada 3 sumber. Sumber pertama itu kita dari kebun sendiri. Kita memang tanam, ada lahan juga di belakang kita tanam, sehingga kita mudah mencarinya, itu pertama. Sehingga dapat mampu mempermurah dan memperinganlah beban kita dalam proses pencarian bahan baku, karena kita sudah punya seperti itu. Satu sisi, kalau memang bahan baku dari kebun kita sudah habis, baru kita ke sumber yang kedua, yaitu dari petani. Kita berdayakan tetangga-tetangga, petani-petani lokal untuk membudidayakan yang namanya temu-temuan atau empon-empon yang ada di sini untuk dijadikan bahan jamu ini. Karena seyogianya ada usahanya ini tidak bermanfaat hanya untuk kita sendiri, usahanya ini, tapi untuk masyarakat luas seperti itu. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat juga. Kemudian kalau memang yang kedua ini udah habis, misalnya bahan bakunya ini, jadi kita nyari dari yang sumber ketiga, yaitu ya udah ke pasar. Memang lebih mahal, tapi mau tidak mau, kalau memang kita udah kepepet bahan baku, jadilah kita ke pasar seperti itu. Tapi sementara dari awal saya sampai saat ini dua sumber ini udah cukup sih. Kadang kalau ke pasar memang barangnya langka atau bahan bakunya langka, baru kita cari ke pasar seperti itu. Oh, berarti dari pertama produksi ini sudah merencanakan untuk membuat kebunnya sendiri ya, Blikade? Ya, tentunya, karena ada proses penerimaan dari masyarakat yang begitu antusias terhadap produk kita, tentu kan pasti nyari bahan baku yang berkesinambungan. Jadi kita juga tanam ini, dari dulu juga sudah tanam di lingkungan rumah ini, karena banyak masyarakat
yang meminta atau datang ke sini untuk mencari empon-empon untuk dijadikan obat. Walaupun dulu belum ada jamu seperti ini, tapi masyarakat sudah tahu di sini banyak tanaman-tanaman obat yang mampu berkhasiat untuk kesehatan mereka seperti itu. Nah, kalau saya dengar-dengar nih Bli Kadek, biasanya Bli Kadek memproduksi jamu ini menggunakan patokan hari itu ya Bli Kadek ya? Patokan hari, betul. Kenapa seperti itu Bli Kadek? Karena dalam Hindu di Bali kita percaya yang namanya hari baik dan hari buruk. Kalau kita memproses sesuatu di hari baik, tentu kita mendapatkan hasil yang baik juga. Sama juga kalau orang Bali mau nikah tentu nyari duase. Kalau misalnya mau odalan pasti nyari duase dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita tidak aplikasikan saja hal tersebut untuk dalam proses pembuatan jamu ini atau minuman kesehatan? Karena seyogianya kalau misalnya kita sudah membuat atau memproses dalam hari yang baik, tentu wahyu dari Tuhan akan menyertai kita dalam proses pembuatannya, seperti itu. Dan juga salah satu patokannya itu kita buat di Purnamo Kajang Kliwon itu pasti sudah wajib. Kemudian kita buat di kajang atau beteng. Kalau pasah kita nggak buat. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya ada kelayu sekaran atau orang meninggal, kita juga nggak berani buat seperti itu. Jadinya kita pending aja seperti itu. Karena kenapa? Karena dari lubuk hati juga perasaannya tidak enak seperti itu, karena ini masalah menyangkut tentang obat lah, kalau di istilah Balinya tambe seperti itu. Nah, kalau sistem pemasarannya seperti apa nih Bli Kadek, dan pemasarannya sudah sejauh mana sih gitu? Kalau di awal-awal saya merintis ini tahun 2020, saya door to door, jujur door to door, saya membawakan siapa yang pesan lewat order online, saya yang jadi kurirnya sendiri untuk mengenal customer baru saya sendiri, keluhannya apa, saya bisa bercerita, mereka pun bisa bertukar pikiran dengan saya untuk diberikan jamu apa yang cocok seperti itu. Akhirnya setelah saya door to door, tentu juga online juga saya menjalankan, karena pas itu pandemi semua beralih ke online, semua saya pasarkan lewat Facebook, IG, dan WA pada saat itu. Hingga saat ini masih seperti itu. Kalau untuk sejauh mana, pernah beberapa kali dikirim ke luar negeri, walaupun belum dalam jumlah yang besar, tapi kita mencari yang namanya channel, setidaknya pernah di sana kita kirim. Kalau di skala nasional, Jakarta pada saat pandemi banyak yang nyari, Surabaya banyak yang nyari, sempat ke Maluku juga, ke Lombok juga pernah, ke Flores juga pernah. Kemudian kalau untuk di skala Bali sudah semua kabupaten. Satu sisi kita juga ikut pameran yang ada di seluruh Bali, misalnya setiap instansi pemerintah yang membuat acara pasti kita diundang, kita siap hadir seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang jamu ini Bli Kadek, kan pandangan masyarakat pasti mengarah pada obat gitu ya. Apakah ini sudah memiliki izin produksi, dan kemasannya juga apakah sudah memiliki izin dan memenuhi unsur-unsur kesehatan Bli Kadek? Jadi tentu di awal-awal saya dulu ini perlu proses ya untuk perizinan. Tidak serta-merta saya langsung buka usaha merintis di tahun 2020 langsung ada izin. Belum, itu berproses. Karena proses perizinan itu sangat banyak. Saya pun hingga 2 tahun ini baru lengkap perizinannya hingga tembus ke halal, dan juga sudah yang namanya melengkapi perizinan dari Dinas Kesehatan PIRT. Nah, kenapa PIRT, kenapa nggak BP POM? Nah, perlu digarisbawahi, karena kita yang namanya UMKM atau skala kecil mikro itu cukup pakai yang namanya PIRT. Jadinya masih skala rumah tangga. Kalau memang kita sudah punya pabrik di luar rumah tangga, itu harus yang namanya menggunakan BP POM seperti itu. Tentu pembiayaannya juga mahal seperti itu. Kalau untuk dari kemasan, kita sudah menggunakan aluminium foil seperti yang ada di tampilan. Jadi memang sudah standar untuk produk kesehatan atau khusus jamu lah, seperti itu sudah. Berarti sudah memenuhi semua syarat. perizinan. Betul, ya, betul. Untuk produksi, izin NIB, kemudian izin halal, izin PIRT, kita sudah lengkap dan sudah tembus ke izin haki. Jadi namanya dulu memang di awal merintis namanya ekstrak temusari. Nah, kenapa usahanya ini sekarang berubah nama menjadi Herbalets? Tentu orang-orang berpikir kok
labil, kok tidak konsisten nama usahanya. Nah, tentu ada latar belakang di balik itu. Nah, kenapa berubah nama menjadi Herbalets? Karena ini pengurusan yang namanya Haki. Nah, kenapa? Karena Herbalets ini berasal dari nama kata herbal dan ETS. Nah, ETS itu singkatan dari ekstrak temu sari. Saya gabung herbal dan ETS menjadi Herbalets, seperti itu. Itulah sejarahnya kenapa bisa berubah berganti nama dari ekstrak temu sari sekarang menjadi brand Herbalets, seperti itu. Nah, berarti yang dulunya dengan nama ekstrak temu sari sekarang sudah diubah menjadi Herbalets, gitu ya, betul. ya. Nah, semoga dengan perubahan nama ini produknya bisa bertambah, mungkin dengan banyaknya keluhan masyarakat bisa untuk alternatif pengobatannya, gitu ya, ya. Dan semoga usahanya juga semakin berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas. Ya. Nah, kalau untuk proses pembuatannya ini bagaimana, Brigade? Baik, saya jelaskan secara singkat saja. Jadi kita cari bahan baku dulu. Setelah bahan baku itu didapat, kemudian dicuci, kemudian dikupas, dicuci lagi, diparut. Setelah diparut, kita cari saripatinya, itu dicampur dengan air, kemudian kita masak dan direbus itu selama, kalau saya biasanya buat 10 kilo itu selama 5 jam. Setelah itu baru ada yang namanya proses pengkristalan. Setelah proses pengkristalan itu kita penyaringan dan sudah jadi, dan baru dikemas, seperti itu. Nah, jadi untuk proses pembuatannya dari bahan baku hingga menjadi jamu ekstrak seperti ini bisa kita lihat secara langsung ya. Silahkan. Nah, jadi Sophie, di sini kita praktek sekilas dalam pembuatan yang namanya jamu berupa ekstrak. Nah, kita sekarang membuat yang namanya jamu kunyit putih. Nah, ada bahannya. Ini adalah kunyit putih yang sudah dikupas dan sudah bersih dan sudah dicuci. Kemudian ada serai dan pandan wangi. Nah, ini ada yang namanya gula kristal putih. Jadi gula itu ada beberapa kelas. Jadi kita gunakan yang paling tinggi yang namanya gula kristal putih. Kemudian ada yang namanya garam beriodium. Nah, jadi proses pembuatannya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Bahan yang sudah dikupas dan sudah bersih ini diparut. Ini diparut. Kita menggunakan parutan yang namanya kikian bandil di sini. Jadi caranya ini masih tradisional ya, Brigade, ya, masih menggunakan bandil atau namanya kikian, ya. Ini kikian nyaman dulu, jadi rasanya pun tentu berbeda nanti. Karena kita dalam Bali pun kalau misalnya buat bakso pun antara di blender dan pakai bakso rajang dengan manual itu tentu beda rasanya. Dan juga kita juga menggunakan, kalau kita demo menggunakan kompor ya, karena kita dalam pembuatan proses kecil, skala kecil namanya. Kalau kita proses pembuatan produksi yang memang benar-benar produksi 12 kilo sekali bikin, itu perlu waktu yang sangat lama. Itu perlu waktu 8 jam untuk menjadi sebuah produk bernama ekstrak, sebuah ekstrak seperti itu. Itu 8 jam perlunya. Kalau ini cukup perlu waktu yang sekitar 30 menit. Kita buat 50 gram aja ya, karena memang prosesnya lama. Ini namanya kunyit putih, jadi warnanya putih dan ciri-cirinya sangat pahit sekali. Ini kalau kunyit putih sangat baik untuk mah kronis, kemudian untuk kanker, benjolan, tumor. Ini alternatif herbal yang sangat dianjurkan untuk kita minum daripada kita makan obat-obatan. Nanti lama-lama ginjal kita yang kalah. Ya. Kalau herbal ya. Karena efek sampingnya juga tidak ada seperti itu. Ini harus hati-hati banget ya, Brigade, ya. Ya. Karena kalau enggak tangannya
bisa luka. Itulah pentingnya menggunakan pengaman tangan ya. Kenapa kita nggak pakai besi aja beli gitu? Nggak, karena nanti kalau misalnya kita pakai besi nanti ditaruh pun nanti karatan kalau nggak pakai seperti itu. Nah, setelah itu campurkan air ini ke sini ya. Oke, ya. Untuk melarutkan sisa-sisa kunyit yang ada di parutan. Nah, kenapa harus dicampur air? Karena agar kandungan atau zat yang ada di ekstrak di kunyit putihnya ini keluar dia. Seperti ini penampakannya ya. Nanti zat-zatnya itu, kandungan-kandungannya itu kalau ketemu air dia bakalan larut dan bakalan keluar dia. Itu nanti setelah ini baru kita masukkan ke penyaringan. Kita ya disaring. Disaring seperti ini. Kita ambil sari patinya aja, kita yang proses. Untuk ampasnya ini nanti kita buang. Bisa ditambahkan air lagi sekali karena ini masih ada kandungannya. Usahakan meresnya itu biar sampai benar-benar dapat ya, biar dapat sarinya. Habis ya. Nah, setelah itu baru kita masak. Kita masak, masukkan ke dalam wajan. Ini kita masukkan bahan-bahan berikutnya, ada serai, ada pandan wangi. Kemudian ini gulanya sudah tak takar. Kemudian garam secukupnya aja. Sekarang tinggal diaduk kayak ya, tinggal diaduk. Inilah prosesnya yang lama. Perlu proses hingga kalau saya buat 12 kilo itu perlu waktu 5 jam dalam proses memasaknya aja. Gitu. Jadi ini harus terus diaduk ya? Kenapa harus diaduk? Karena agar tidak mengendap di bawah. Kalau misalnya kita diamkan, dia menempel di bawahnya. Dan kadang-kadang dia kecepatan hitam yang di bawah atau gosong dia kalau didiamkan. Kalau memang diaduk seperti ini kan merata dia. Nah, jadi ini adalah proses kristalisasi di mana sari pati dari kunyitnya tadi sudah menyatu dengan bahan baku yang lainnya. Tadi tidak semua butirannya halus ya, jadi ada butiran yang besar-besar. Jadi tugas kita di sini untuk menghaluskannya agar nanti sama butirannya dan mudah larut nanti kalau diseduh dengan air panas untuk diminum. Nanti ini tinggal dikemas saja ya? Ya, jadi ini tinggal dikemas saja. Terus
Ya. Bisa dicicipi, bisa ambil satu. Oh, bisa dicicipi? Bisa langsung, bisa diambil dicicipi langsung bisa. Manis-manis pahit. Ya. Jadi kalau buat banyak ini lama Lama. Ini kan kita buat sampel khusus untuk tayangan ini. Jadi kita buatkan spesial demo untuk secara lengkap bisa kalian saksikan. Beginilah cara proses pembuatannya. Kalau proses produksinya itu perlu waktu sekitar dari 0 itu 8 sampai 10 jam. Ya, untuk proses masaknya aja dalam jangka waktu 5 jam itu 12 kilo. Kalau ini kita takar hanya 100 gram saja buatnya agar cepat, agar kalian yang menonton juga tahu dan cepat prosesnya itu seperti ini, seperti itu. Nah, jadi jamu-jamuannya Blikada ini diproduksi dengan kunyit putih, ya, temu mangga, temu ireng, temu lawak, kencur dan jahe merah. Nah, untuk teman-teman semua tadi udah lihat bagaimana proses produksinya secara langsung. Untuk yang mau sehat dan tubuhnya bugar, jangan lupa minum Herbalets setiap hari secara teratur. Nah, yang mau pesan silakan hubungi nomor WA di bawah ini atau di media sosialnya secara langsung, dan bisa datang ke sini juga untuk melihat bagaimana proses pembuatannya, dan sekaligus bisa berkunjung ke panorama yang berada di Desa Jehem, yaitu Goa Raja Waterfall yang tidak jauh dari proses produksi Herbalets ini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada Blikada yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk saya di sini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.